Bab 605, Mengatasi krisis, jangan terpaku pada pertempuran, habisi dulu infanteri yang menyerang kota. Mereka tidak memiliki kuda, jadi kita bisa langsung memusnahkan mereka. Lin Hai saat ini sangat tenang, dan menganalisis situasi dengan cepat. Pasukan musuh sudah kacau balau, meskipun ini adalah kesempatan bagus untuk memusnahkan mereka. Namun, begitu banyak pemberontak telah masuk ke dalam kota, Lin Hai khawatir akan keselamatan Cao Yao. Dalam situasi saat ini, menyelamatkan orang menjadi prioritas utama. Dia membawa pasukannya berbalik arah menuju tembok kota, mengejar dan memburu para pemberontak yang menyerang kota dengan sekuat tenaga. Awalnya, para pemberontak yang telah berhasil memasuki kota mengira mereka akan memenangkan pertempuran dengan mudah. Apalagi, seorang pemanah bahkan berhasil menembak Han Turkistan, yang hingga kini nasibnya masih belum diketahui. Namun, siapa sangka ada orang yang meneriakkan seruan untuk melindungi sang putri, yang secara ajaib menghentikan mereka. Ditambah lagi, ternyata pasukan pertahanan kota masih memiliki bahan peledak. Akibatnya, pasukan pemberontak yang berhasil masuk justru menderita kerugian besar. Ketika mereka hampir tidak bisa bertahan, kekacauan mulai muncul di barisan belakang mereka. Saat mereka menyadari apa yang terjadi, mereka sudah dikepung oleh pasukan Daxia dari segala arah. Situasi berubah drastis, dan para pemberontak tidak memikirkan serangan ke kota lagi. Mereka langsung melarikan diri. Mereka menyesali mengapa tidak memiliki sepasang kaki tambahan untuk berlari lebih cepat, karena penyerangan ke kota tidak membutuhkan kuda. Mereka telah meninggalkan kuda mereka. Tanpa kuda, mereka tidak dapat melarikan diri. Liu Ergou dan Situ memimpin pasukan untuk memburu dan menghabisi pasukan pemberontak yang melarikan diri. Wang Dayong melindungi Lin Hai sambil menyerang pasukan pemberontak di tembok kota. Dengan menggunakan panah silang dan granat, mereka menghancurkan musuh dengan mudah. Tekanan terhadap pasukan pertahanan kota pun langsung berkurang, dan mereka mulai melancarkan serangan balasan. Pasukan pertahanan Turkistan segera memusnahkan para pemberontak yang telah masuk ke dalam kota dan merebut kembali kendali atas tembok kota. Setelah memastikan pasukan Turkistan dalam keadaan aman, Lin Hai segera memimpin pasukannya mundur sejauh jarak tertentu. Mohan, yang menyadari bahwa situasinya sudah tidak menguntungkan, semakin kehilangan kepercayaan diri setelah kehilangan banyak panah silang berat. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan kekuatan senjatanya, dia tidak perlu takut menghadapi pasukan Daxia. Namun, baru satu pertempuran frontal, sebagian besar panah silang beratnya sudah lenyap. Saat mundur bersama pasukannya, dia baru menyadari betapa cerobohnya dirinya. Dia memisahkan seluruh panah silang berat dari pasukan utama dan menyusunnya dalam formasi untuk menyerang pasukan Daxia. Begitu pasukan Daxia berhasil menyerbu ke depan, panah silang berat itu tidak terlindungi dan langsung kehilangan fungsinya. Pembuatan panah silang berat tersebut telah menghabiskan hampir seluruh hartanya, membuat Mohan sangat marah hingga hampir muntah darah di tempat. "Cepat mundur," seru Mohan dengan penuh amarah. Meski sangat kesal, namun dia menyadari bahwa serangannya kali ini benar-benar sudah gagal total. Setelah mendengar laporan bawahannya, dia baru mengetahui bahwa Han Turkistan telah tertembak. Namun, apakah dia masih hidup atau sudah mati, masih belum bisa dipastikan. Semoga orang tua itu benar-benar sudah tewas. Jika dia mati, Putri Liu Yi pasti akan terpukul. Geram Mohan dengan gigi terkatup. Dua jenderal dari kerajaan Jin dan Turkistan yang melihat kegagalan rencana ini merasa sangat cemas. "Tuan Mohan, apakah kita akan menyerah begitu saja?" "Benar, pasukan Daxia hanya berjumlah 10.000 orang. Mungkin jika kita menyerang tanpa peduli kerugian, kita bisa memusnahkan mereka." Namun, Mohan yang sedang dikuasai amarah hanya menatap mereka dengan mata dingin, tatapannya setajam pedang. "Derajat kalian semua juga sudah melihat kekuatan yang ditunjukkan oleh pasukan Daxia tadi. Begitu bertempur, kita langsung menderita banyak korban. Senjata bubuk mesiu mereka sangat kuat. Awalnya, aku berpikir bahwa panah silang berat kita bisa menghentikan mereka mendekat. Tapi aku terlalu ceroboh dan tidak menyangka mereka akan menggunakan begitu banyak kuda perang sebagai tameng. Begitu mereka mendekat, kita tidak akan punya pilihan selain melarikan diri. Terlebih lagi, aku yakin mereka tidak hanya memiliki 10.000 pasukan. Pasti ada bala bantuan yang sedang dalam perjalanan. Jika kita dikepung oleh pasukan Daxia, kita pasti akan musnah." Meskipun marah, namun Mohan tetap menjelaskan kepada kedua jenderal itu dengan sabar. "Tapi kita tidak mendapatkan hasil apapun dan kehilangan begitu banyak prajurit. Bagaimana kami bisa mempertanggungjawabkan hal ini saat kembali?"
Ujar salah satu jenderal dengan nada penuh keluhan. Mohan berpikir sejenak sebelum menjawab, jangan khawatir, para jenderal. Seharusnya pasukan Daxia tidak akan tinggal lama di Turkistan. Begitu mereka mundur, kita akan segera melancarkan serangan. Kali ini, apapun yang terjadi, kita harus mengalahkan Han sepenuhnya. Mohan ingin memastikan dukungan dari kedua negara tersebut dan tidak ingin mereka segera mundur. Bahkan jika mereka hanya bertindak sebagai pendukung dengan mengibarkan bendera di sisi medan perang, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kerajaan Jin dan Khitan berpihak padanya. Baiklah, kami akan tinggal lebih lama untuk membantu, kata salah satu jenderal. Kedua jenderal itu tidak berani kembali tanpa hasil apapun. Apalagi, dengan banyaknya tentara mereka yang terluka dan tewas, mereka merasa harus membawa pulang sesuatu untuk dipertanggungjawabkan. Kemudian Mohan memimpin mereka untuk mundur dengan cepat, kembali ke kota. Dia juga harus memastikan bahwa pasukan Daxia tidak melancarkan serangan mendadak terhadap mereka. Kerugian besar kali ini membuatnya menyadari bahwa ke depannya, jika membawa panah silang berat, mereka harus memastikan bahwa ada cukup banyak orang untuk melindunginya. 000 setelah Lin Hai berhasil memusnahkan seluruh pasukan pemberontak, ia memimpin orang-orangnya mundur hingga berjarak sekitar 100 meter dari kota. Dengan suara lantang, ia berteriak ke arah kota, "Aku Lin Hai. Suruh Han Turkistan dan Putri Liu Yi keluar untuk menemuiku." Mendengar teriakan Lin Hai, pasukan penjaga di dalam kota merasa cemas dan bingung. Meski mereka telah diselamatkan oleh pasukan Daxia yang datang tepat waktu, namun situasinya tidak memungkinkan mereka menuruti permintaan Lin Hai. Putri mereka, Liu Yi, sedang dalam proses melahirkan, sehingga tidak mungkin keluar untuk bertemu. Sementara itu, Han Turkistan yang terluka akibat panah masih belum jelas keadaannya, apakah hidup atau mati. Dalam situasi seperti ini, bagaimana mungkin mereka membiarkan kedua tokoh penting itu keluar? Mereka khawatir jika Lin Hai mengetahui kondisi Han Turkistan, pasukan Daxia mungkin saja segera melancarkan serangan terhadap kota. Setelah mempertimbangkan berbagai kemungkinan, seorang jenderal berdiri di atas tembok kota dan menjawab dengan lantang, "Han, kami sedang dalam kondisi tidak sehat dan tidak dapat menemui kalian. Kami mohon agar kalian segera pergi. Kami berterima kasih atas bantuan kalian yang telah menyelamatkan kami dari pengepungan. Kami akan melaporkan jasa kalian kepada Han kami, dan pasti akan ada penghargaan besar untuk kalian." Mendengar jawaban itu, Lin Hai mengernyitkan dahinya. Ia dan pasukannya telah bertaruh nyawa untuk tiba tepat waktu, namun kini bahkan tidak ada seorang pun yang mau menemuinya. Han Turkistan mungkin memang enggan bertemu dengannya, tapi tidak mungkin Liu Yi menghindarinya seperti ini. "Tuan, orang Turkistan ini benar-benar tidak tahu berterima kasih. Kalau saja kita tidak datang tepat waktu, mereka pasti sudah dimusnahkan oleh pasukan pemberontak," kata Liu Ergo dengan nada marah. "Aku merasa Nona Liu Yi tidak mungkin tidak mau menemui Tuan. Jangan ada masalah besar yang terjadi di dalam kota." Tambah situ, kekhawatiran menyelimuti hati Lin Hai. Ia merasa sangat cemas terhadap keselamatan Liu Yi. Apakah mungkin telah terjadi pengkhianatan di antara pengikut Han Turkistan, dan mereka telah menangkap Han dan Putri Liu Fi. Kemudian Lin Hai berteriak keras ke arah tembok kota, "Aku hanya ingin bertemu putri kalian sebentar. Cukup berbicara 2 kalimat, lalu aku akan pergi. Lagi pula, kalian baru saja dikalahkan oleh pasukan pemberontak dan pasti membutuhkan bantuan logistik. Hal seperti ini harus dijelaskan langsung oleh Han kalian atau sang putri." Jenderal pasukan penjaga memahami betapa pentingnya masalah ini. Namun, baik Han maupun sang putri benar-benar tidak bisa keluar untuk menemui mereka. "Putri kami dan Han kami benar-benar tidak bisa menemui kalian sekarang. Urusan logistik dan bantuan lainnya lebih baik dibicarakan dalam beberapa hari mendatang," jawab sang jenderal dari atas tembok. Mendengar jawaban itu, hati Lin Hai semakin tenggelam dalam kekhawatiran. Ia yakin sesuatu pasti telah terjadi pada Liu Yi dan Han Turkistan. Namun, pasukannya telah mempercepat perjalanan untuk tiba tepat waktu sehingga tidak membawa senjata berat untuk mengepung dan menyerang kota. Jika memaksakan serangan, kerugian pasti akan sangat besar. Ergo, segera kirimkan pesan ke pasukan kita yang di belakang. Suruh mereka bergerak secepat mungkin ke sini. Setelah meriam berat tiba, kita akan langsung menyerang kota, ujar Lin Hai dengan nada serius. Bab 606, Menyerang Kota. Pasukan Daxia dengan cepat mendirikan perkemahan di sekitar kota, menunggu bala tentara besar tiba.
Para pengintai segera kembali dengan pesan, meminta pasukan di belakang untuk mengirimkan meriam secepat mungkin. Bahkan jika hanya satu meriam berat, itu sudah cukup untuk menghancurkan gerbang kota ini. Selain itu, orang-orang dikerahkan untuk membersihkan medan perang. Banyak musuh yang tewas, dan senjata serta baju besi yang terkumpul menjadi barang yang sangat berharga. Barang ini bisa dijual dengan harga tinggi atau dilebur untuk membuat senjata baru. Yang paling penting, mereka sudah berhasil menyita banyak busur panah berat, yang secara signifikan melemahkan kekuatan musuh. Busur panah berat itu lebih praktis untuk dibawa dan bisa digunakan oleh pasukan Daxia dalam pertempuran berikutnya. Tidak lama kemudian, Wang Dayong memasuki tenda untuk melaporkan hasil penyelidikan. Tuan, kami telah menyelidiki semuanya. Ternyata pasukan pemberontak Turkistan menyuruh beberapa suku berpura-pura menyerah terlebih dahulu, lalu menyusup ke dalam pasukan utama sebagai mata-mata. Ketika serangan dimulai, mereka segera bertindak, mencuri persediaan bahan peledak dari gudang amunisi Turkistan. Han Turkistan akhirnya kalah perang dan terpaksa mundur untuk bertahan di kota ini. Namun, pemberontak mengikat bahan peledak pada panah berat dan menembakkannya ke dalam kota. Dengan cara itu, mereka berhasil menembus pertahanan kota dengan mudah. Kalau bukan karena kedatangan kita yang tepat waktu, mereka pasti sudah habis terbantai. Begitu rupanya, tak bisa disangkal, Mohan memang seorang yang berbakat. Tak heran dia berani mengkhianati Turkistan dan memimpin seluruh pasukan. Kalau bukan karena dukungan kita, Daxia, Turkistan pada akhirnya akan jatuh ke tangannya, kata Lin Hai. Mengakui kecerdikan Mohan dengan rasa khawatir, Lin Hai menyadari bahwa tanpa bahan peledak, sulit baginya untuk menghadapi pasukan kavaleri Turkistan. Kavaleri Turkistan adalah yang terkuat di dunia, dan tanpa senjata seperti bahan peledak, bahkan pasukan Daxia dengan jumlah 10 kali lipat sekalipun akan sulit untuk mengalahkan mereka dalam pertempuran langsung. Wang Dayong, yang merasa kesal, berkata, Tuan, aku pikir Han Turkistan sungguh tidak tahu berterima kasih. Kita sudah datang jauh untuk menyelamatkan mereka, tapi mereka bahkan tidak mau keluar untuk berbicara dengan kita. Sungguh tidak sopan. Lin Hai menghela napas panjang. Ya, Han Turkistan mungkin bisa dimaklumi. Tapi bagaimana dengan Nona Xiaoyao? Dengan hubungan kita, dia pasti tidak mungkin menghindari bertemu denganku. Jangan ada sesuatu yang terjadi di dalam Turkistan. Liu Ergou tak dapat menahan diri dan berkata, Tuan, apakah mungkin terjadi pemberontakan lagi di antara pasukan Han Turkistan? Lin Hai juga merasakan kegelisahan di hatinya. Menurut logika, Xiaoyao tidak mungkin menghindar untuk bertemu dengannya. Kalian berpikir apa? Apakah terjadi pemberontakan lagi di antara pasukan Han Turkistan? Lin Hai bertanya dengan serius, semua orang saling bertukar pandang. Akhirnya, Situ seolah mengambil keputusan dan berkata dengan tegas, Tuan, ada sesuatu yang ingin aku katakan, meskipun aku tidak tahu apakah itu pantas atau tidak. Bagaimanapun, Han Turkistan hanya memiliki kota ini sebagai pertahanan terakhir, kenapa kita tidak langsung menyerang kota, menangkap Han Turkistan, dan membawa Nona Xiaoyao pergi saja. Dengan begitu, kita tidak perlu terus khawatir tentang situasi di Turkistan ketika kita kembali ke Daxia. Bagus sekali, aku juga memikirkan hal yang sama. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Pengiriman meriam mungkin memerlukan waktu 1 atau 2 hari lagi, dan aku tidak memiliki kesabaran sebanyak itu. Lin Hai merasa cemas karena tidak bisa bertemu Xiaoyao. Awalnya, ia enggan mengambil langkah yang dapat menyebabkan terlalu banyak korban di pihaknya. Namun, setelah mengetahui cara kerja pemberontak Turkistan, ia menyadari bahwa strategi yang sama bisa digunakan. Perintahkan semua orang untuk mengikuti instruksi. Ikat bahan peledak pada panah berat yang kita bawa. Tembakkan semua panah berat itu ke gerbang kota musuh. Aku tidak percaya bahwa begitu banyak bahan peledak tidak akan mampu menghancurkan gerbang mereka. Itu ide yang hebat, Tuan. Liu Ergou berseru dengan penuh semangat. Baginya, bertarung adalah kebahagiaan tersendiri, dan perjalanan jauh ke tempat ini hanya untuk satu pertempuran tidaklah cukup. Jika mereka bisa menangkap Han Turkistan dan membawa Xiaoyao kembali ke Daxia, maka tidak akan ada lagi kekhawatiran tentang ancaman dari Turkistan di masa depan. Pasukan Daxia bergerak dengan cepat, mereka mempersiapkan 200 panah berat, masing-masing dilengkapi dengan bahan peledak yang diikat di ujungnya. Melihat formasi yang dipersiapkan pasukan Xia, para prajurit penjaga kota langsung terkejut. Jelas sekali,
pasukan Daxia berniat menyerang kota secara paksa. Liu Ergou menunggang kuda mendekati tembok kota dan berteriak keras kepada pasukan penjaga di atasnya, "Dengar baik-baik semuanya. Keluarkan Han Turkistan atau Sang Putri untuk menemui tuan kami, atau buka gerbang kota dan menyerah, kalau tidak, kami akan menyerang kota ini secara paksa." Para komandan penjaga kota menjadi gugup sekaligus ketakutan, pasukan mereka sudah kelelahan, dengan banyak korban jiwa. Terlebih lagi, setelah serangkaian pertempuran yang terus-menerus, semua prajurit berada dalam kondisi yang sangat lelah. Han mereka masih terluka parah dan belum sadarkan diri, sementara sang putri sedang melahirkan. Tidak mungkin mereka bisa keluar untuk menemui pasukan Xia. Namun, mereka juga tidak berani mengungkapkan kondisi sebenarnya. Jika pasukan Daxia mengetahui bahwa Han Turkistan terluka parah, mereka pasti akan segera menyerang kota, memanfaatkan peluang emas ini. Namun, jika tidak ada jawaban, pasukan Daxia tetap akan menyerang. Situasi ini membuat mereka terjebak dalam dilema besar. Akhirnya, mereka hanya bisa bersiap untuk bertahan. Dengan pengalaman dari beberapa pertempuran sebelumnya, mereka menginstruksikan semua orang untuk berlindung di belakang tembok kota, mempersiapkan pertahanan semaksimal mungkin, sembari menunggu Han Turkistan sadar atau putri selesai melahirkan sebelum membuat keputusan akhir. Gerbang kota telah ditutup rapat dengan tumpukan batu besar, sehingga mereka merasa yakin bahwa gerbang tidak akan mudah dihancurkan. Namun, mereka terlalu meremehkan kekuatan bubuk mesiu milik Daxia. Mesiu yang mereka beli hanyalah versi yang dilemahkan, sedangkan Daxia menggunakan versi yang diperkuat. Setelah melalui banyak pengembangan, Daxia telah menciptakan bubuk mesiu hitam yang sangat kuat. Melihat pasukan Turkistan enggan menyerah, Liu Ergou bukannya marah, dia malah semakin bersemangat. Sejak memiliki mesiu, Liu Ergou sangat menikmati sensasi menghancurkan musuh dengan mudah. Tanpa ragu, ia kembali ke posisi dengan menunggang kuda. "Tuan, aku sudah memberi peringatan kepada pasukan Turkistan. Mereka tetap menolak menyerah dan juga tidak mengizinkan kita bertemu dengan Han Turkistan maupun Sang Putri. Menurut aku, pasti ada masalah besar di dalam kota. Mungkin saja Putri Xiaoyao dan Han Turkistan telah ditawan oleh mereka," lapor Liu Ergou. "Bersiap untuk menyerang, tapi saat bertempur, pastikan berhati-hati. Jika kalian menemukan Han atau Putri Xiaoyao, segera hentikan serangan," perintah Lin Hai. "Tenang saja, Tuan. Aku sudah memberikan instruksi kepada saudara-saudara kita. Kami akan memastikan gerbang kota hancur dan menangkap semua orang di dalamnya," jawab Liu Ergou dengan penuh keyakinan. Dengan aba-aba yang diberikan, 200 panah berat ditembakkan secara serempak ke arah gerbang kota. Jarak yang dekat membuat mereka hampir tidak perlu membidik secara khusus. Panah-panah itu tertancap rapat di gerbang, dan beberapa detik kemudian, bahan peledak meledak dengan keras. Penjaga di atas gerbang langsung tewas akibat ledakan tersebut. Gerbang kayu hancur seketika, dan kekuatan ledakan yang dahsyat membuat batu-batu besar di belakang gerbang terpental ke segala arah, berguling ke dalam kota seperti bom mematikan. Banyak prajurit di dalam kota tewas tertimpa batu-batu besar tersebut. Sebagian tembok di atas gerbang runtuh, dan para penjaga di dekatnya yang tidak terbunuh langsung oleh ledakan menjadi kebingungan dan panik. Mereka merasa seolah dunia di sekitar mereka berguncang. Telinga mereka berdengung, dan mereka tidak bisa mendengar apapun dari luar. Tidak ada lagi yang mampu mengorganisasi perlawanan yang efektif. Liu Ergou pun terkejut dengan dampak luar biasa dari bahan peledak tersebut. "Kalau bukan sekarang, kapan lagi kita menyerang?" pikirnya. Ia menghunus pedangnya dan berteriak lantang, "Saudara-saudara, serbu mereka." Bab 607 Pasukan kavaleri Daxia maju menyerbu, langsung menerobos pintu gerbang yang telah dihancurkan dan memasuki kota. Sementara itu, dua pasukan lainnya membawa meriam mendekati tembok kota dan menembakkan meriam ke arah pasukan penjaga di atas tembok. Pada saat ini, tidak ada lagi pertimbangan terhadap nasib para penjaga. Siapapun yang berani menghalangi akan dibunuh tanpa ampun. Bagaimanapun, nyawa prajurit mereka sendiri adalah yang paling penting. Pasukan penjaga Turkistan dikalahkan begitu parah sehingga mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Selama berada dalam jangkauan tembakan, kekuatan meriam sangat mematikan. Pecahan peluru besi yang ditembakkan menyebar dalam area yang luas. Sebagian besar pasukan penjaga di sekitar tembok kota tewas atau terluka karena guncangan dahsyat, sementara yang selamat tertegun dan tidak bisa bereaksi selama beberapa waktu. Hampir tidak ada yang mampu menghentikan serangan pasukan Daxia. Begitu mereka masuk ke dalam kota, mereka segera menembakkan panah dari busur silang ke arah pasukan Turkistan. Lin Hai, demi membawa pergi Xiaoyao,
telah benar-benar kehilangan kendali dan menjadi sangat kejam. Ia yakin bahwa satu-satunya cara membawa Xiao Yao kembali ke Daxia adalah dengan menghancurkan semua harapan terakhirnya. Wang Dayong memimpin pasukan sambil terus berteriak, "Siapa yang tidak ingin mati, letakkan senjata kalian." Awalnya, para perwira di dalam kota masih berniat melawan sampai titik darah penghabisan, berharap bahwa Putri dan Han mereka akan sadar dan membalas serangan ini. Namun, melihat situasi yang terjadi, mereka pun menyadari bahwa perlawanan hanya akan membawa kematian bahkan hanya dengan busur silang. Pasukan Daxia sudah membuat mereka tidak mampu melawan. Jika para penjaga berkumpul untuk membentuk formasi, mereka akan disambut oleh serangan granat, melanjutkan perlawanan hanya akan membawa kehancuran total. Terlebih lagi, pasukan Daxia terus berteriak bahwa mereka tidak akan membunuh jika menyerah. Demi melindungi suku mereka dari kepunahan, mereka tidak punya pilihan lain selain menyerah. Yang Mulia Han, Yang Mulia Putri, hamba tidak berdaya. Demi mempertahankan garis keturunan suku kami hanya bisa menyerah kepada pasukan Xia. Setelah seluruh pasukan penjaga Turkistan menyerah, senjata dan baju zirah mereka semua dilucuti. Mereka kemudian digiring ke sebuah tanah lapang dan diperintahkan untuk jongkok sambil memegang kepala. Hanya diperlukan satu unit pasukan untuk menjaga mereka dengan ketat. Tanpa senjata dan kuda perang, mereka hampir tidak memiliki kekuatan tempur. "Siapa di antara kalian yang menjadi pemimpin? Keluar dan berbicara dengan kami." Wang Dayong berteriak dengan suara lantang. Seorang pria Turkistan berusia sekitar 40 tahun maju ke depan dan berkata, "Aku adalah Nasimo, bawahan Yang Mulia Han. Apapun yang ingin Anda katakan, katakanlah kepada aku." Lin Hai melangkah maju dan berhenti sekitar 5 meter darinya, mengamatinya dengan cermat. Dia cukup mengenali pria ini karena sering melihatnya di sisi Han Turkistan. Wang Dayong dan Liu Ergo, khawatir Lin Hai berada dalam bahaya, mereka berdiri erat di kedua sisinya. Tangan mereka sudah siap digagang pedang, siap menebas pria itu jika dia melakukan gerakan mencurigakan. "Aku ingin bertanya," kata Lin Hai dengan suara berat. "Mengapa Han Turkistan dan Putri tidak mau menemui kami? Apakah kalian mengkhianati Han kalian dan menahan mereka berdua?" Nasimo terkejut mendengar pertanyaan itu dan berniat menyangkalnya, namun segera menyadari kesalahpahaman besar yang telah terjadi. Serangan mendadak pasukan Daxia rupanya dilatar belakangi anggapan bahwa mereka telah mengkhianati Han Turkistan. Mereka menyerbu kota untuk menyelamatkan Han dan sang putri. Setelah menyadari alur kejadian sebenarnya, Nasimo merasa sangat menyesal. Jika saja mereka menjelaskan situasinya sejak awal, mungkin pasukan Daxia tidak akan melancarkan serangan. Namun, sekarang semuanya sudah terlambat, karena pasukan Daxia telah berhasil menaklukkan kota mereka. Sudah pasti semua penduduk akan ditawan, tidak ada alasan untuk membiarkan mereka pergi. Nasimo sangat ingin menamparkan dirinya sendiri. Kesalahannya dalam menilai situasi telah menyebabkan konsekuensi yang begitu serius. Setelah Lin Hai mengajukan pertanyaan, Nasimo tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ekspresinya terus berubah, memperlihatkan rasa penyesalan yang mendalam. Liu Ergo, yang sudah sangat marah, berteriak. Dengan suara lantang, "Tuanku menanyakan sesuatu. Apakah kamu tuli?" Nasimo akhirnya menjawab dengan nada putus asa, "Kalian salah paham. Kami sama sekali tidak mengkhianati Han. Yang Mulia Han terluka oleh panah pasukan pemberontak saat mempertahankan kota sebelumnya. Hingga kini, nasibnya belum diketahui, sedangkan Yang Mulia Putri saat ini sedang berada di ambang persalinan, sehingga tidak mungkin keluar untuk menemui kalian. Kami benar-benar tidak menyangka kekuatan kalian begitu besar, hingga bisa menaklukkan kota ini dengan mudah." Lin Hai merasa kepalanya seperti hendak meledak, ternyata Xiao Yao sedang melahirkan. Dia baru saja menjadi seorang ayah, dia terpaku selama beberapa detik, kemudian tersadar. Dengan langkah cepat, dia maju ke depan, meraih kerah baju Nasimo dengan kedua tangan, dan dengan mata melotot bertanya dengan suara keras, "Apa yang kamu katakan? Putri sudah melahirkan. Dia sekarang di mana? Cepat bawa aku menemui putri kalian." Wang Dayong dan yang lainnya juga terkejut mendengar kabar itu. Hati mereka langsung dipenuhi rasa takut dan cemas. Ketika mereka datang, pasukan pemberontak hampir berhasil merebut kota ini. Jika mereka terlambat sedikit saja, dan pasukan pemberontak berhasil masuk, maka nyawa Xiao Yao dan anaknya mungkin tidak akan terselamatkan. Melihat Lin Hai begitu cemas, Wang Dayong dan dua lainnya segera mengikutinya. "Tuan, tenanglah. Kota ini sudah berada di tangan kita. Nona Xiao Yao tidak akan apa-apa."
kata Wang Dayong menenangkan, namun, Lin Hai yang gelisah akan keselamatan Xiao Yao segera melepaskan cengkeramannya pada Nasimo. Antarkan aku menemui putri kalian. Jika dia baik, baik saja, maka urusannya selesai. Tapi jika terjadi sesuatu padanya, kalian semua akan kubuat ikut terkubur bersamanya. Nasimo menatap Lin Hai dengan penuh rasa curiga, tidak bisa memahami mengapa Lin Hai begitu peduli pada putri mereka. Namun, menyadari bahwa mereka sudah tertawan dan tidak ada gunanya melawan, ia mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku akan membawa kalian ke sana." Xiao Yao baru saja melahirkan anaknya dan hampir pingsan karena kondisi kesehatannya. Bahkan untuk menggerakkan satu jari saja, ia sudah tidak punya tenaga. Mendengar suara serangan dari luar, Xiao Yao menjadi sangat cemas. Kemudian suara ledakan besar terdengar, menggema hingga seluruh kota, membuat Xiao Yao sempat merasa lega sebelum kembali khawatir. Namun, ia tidak punya tenaga untuk berbicara keras. Beberapa saat kemudian, terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa dari luar, diikuti dengan teriakan seorang wanita. Xiao Yao membuka matanya lebar-lebar, berusaha keras melihat ke arah pintu, takut jika yang masuk adalah pasukan pemberontak. Namun, sosok yang sangat dikenalnya, seseorang yang ia rindukan dengan segenap hati, muncul di pintu. Xiao Yao merasa seperti semua ini tidak nyata, dan detak jantungnya seakan berhenti. Lin Hai melihat Xiao Yao terbaring di tempat tidur, wajahnya pucat tanpa setitik darah. Hatinya terasa perih melihat keadaan itu. Ia segera melangkah cepat ke sisinya, berlutut di sampingnya, dan berkata dengan penuh rasa bersalah, "Aku datang terlambat, sudah membuatmu menderita." Akhirnya Xiao Yao merasa lega sepenuhnya. Air matanya mengalir deras seperti mutiara yang tak bisa dihentikan. Nasimo, yang juga terlihat sangat cemas, segera bertanya, "Yang mulia putri, apakah yang lahir adalah anak laki-laki atau perempuan?" "Bayi perempuan," jawab bidan dengan suara pelan. Nasimo terhuyung dan hampir pingsan. Seluruh harapan suku Turkistan diletakkan pada anak yang dilahirkan oleh sang putri. Jika anak itu laki-laki, dia bisa menjadi harapan baru bagi Turkistan. Namun, ternyata yang lahir adalah seorang anak perempuan. Dengan kelahiran anak ini, semua harapan mereka telah sirna sepenuhnya. Tidak ada lagi yang bisa mempersatukan hati rakyat Turkistan, dan kekalahan mereka kini telah menjadi kenyataan mutlak. Bersambung